Halo lur, senggol dong tombol subscribe-nya. Like, komen, dan share juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sedulur petani dimanapun kalian berada. Alhamdulillah, pada kesempatan video kali ini kita dapat berjumpa lagi dalam hal untuk membahas mengenai dunia pertanian cabai. Yang belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe di bawah video ini. Selama beberapa bulan ya, saya tidak membuat konten pertanian lagi disebabkan saya ada kesibukan. Oke teman-teman, dan pembahasan di video kali ini adalah mengenai patek atau porong dan fungisidanya. Jadi bagi teman-teman yang sekarang sedang mencari informasi mengenai fungisida yang dapat digunakan untuk mengatasi patek pada cabai atau porong pada cabai, dan video kali ini adalah video yang tepat untuk teman-teman tonton dan bisa dijadikan sebagai bahan referensi untuk memilih jenis fungisida yang tepat untuk pertanian cabai yang teman-teman sedang lakukan. Jadi pada dunia pertanian cabai kita tidak mungkin terlepas dari yang namanya patek atau porong tersebut, karena patek atau porong itu adalah salah satu jenis penyakit cabai yang wajib dirasakan oleh semua petani di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia ya teman-teman. Patek atau porong ini kita ketahui bahwa tidak ada obat yang dapat mengatasi secara maksimal ya, kecuali dengan cara dipetik dibuang. Namun ada beberapa cara yang dapat digunakan oleh para petani untuk mengatasi atau menghambat pertumbuhan jamur yang sering disebut sebagai antraksona, atau dalam bahasa dunia pertanian yang lebih familiar adalah patek atau porong. Antraksona atau patek merupakan penyakit utama yang menyebabkan kerugian secara ekonomi bagi seluruh petani cabai di dunia dan merupakan penyakit penting di daerah tropis maupun subtropis. Penyakit yang disebabkan oleh cendawa Colatorium capsici ini berkembang pesat pada kondisi kelembapan yang relatif tinggi, yaitu di musim penghujan. Dan di sini dijelaskan bahwa patek itu terjadi di daerah tropis maupun subtropis. Yang dimaksud dengan subtropis adalah bagian utara dan selatan wilayah tropis. Oke teman-teman, sedulur petani dimanapun kalian berada, selanjutnya kita akan masuk ke dalam jenis fungisida yang dapat digunakan untuk mengatasi patek pada cabai. Ingat teman-teman, patek itu tidak bisa dibasmi, tapi bisa diatasi dengan dihambat pertumbuhannya dengan menggunakan fungisida yang tepat tentunya. Dan ini saya akan membahasnya beberapa fungisida yang dapat teman-teman gunakan untuk mengatasi patek tersebut. Yang pertama ada Gozeb 80WP. Fungisida Gozeb ya, ini sering sekali dan mudah sekali dijumpai oleh teman-teman di setiap toko pertanian ya teman-teman. Gozeb ini salah satu jenis fungisida yang dapat digunakan untuk mengatasi patek atau busuk buah pada cabai. Fungisida kontak berwarna kuning, berbentuk tepung yang dapat disuspensikan dalam air untuk mengendalikan penyakit pada tanaman kentang, bawang merah, cabai, kakao, semangka, tomat, kedelai, dan tembakau. Jadi ini cocok ya teman-teman, bisa digunakan untuk cabai dan berbagai jenis tanaman. Dan bahan aktif yang ada pada Gozeb yaitu yang disebut sebagai Mangozeb 80%. Sifatnya adalah protektif, melindungi tanaman dari infeksi penyakit yang disebabkan oleh cendawa. Selanjutnya mempunyai daya guna yang luas sehingga efektif dalam mengendalikan berbagai jenis penyakit pada bermacam-macam tanaman. Selanjutnya tidak menimbulkan kekebalan penyakit walaupun digunakan dalam waktu yang lama. Dan selanjutnya dapat digunakan di musim hujan dan musim kemarau. Dapat dicampur dengan fungisida lain. Ya. Selanjutnya ada Amistar Top. Amistar Top menurut saya tidak asing lagi didengar oleh para petani-petani bahkan di seluruh Indonesia. Amistar Top ini sudah sangat merajalela dan mungkin adalah salah satu jenis produk yang sangat dikenal oleh masyarakat. Masyarakat khususnya adalah masyarakat petani. Amistar Top 325 SC adalah fungisida dengan dua buah bahan aktif yaitu azoxystrobin dan dimonokonazol. Berbentuk pekatan cair berwarna kuning muda yang dapat disuspensikan.
dan memiliki kandungan ZPT atau zat pengatur tanaman di dalamnya. Fungisida ini bekerja secara sistemik sebagai obat pengendali jamur cendawa pada tanaman palawija, hortikultural, maupun tanaman hias seperti cabai, terong, padi, tomat, jagung, kentang, bawang merah, mangga, tembakau, karet, semangka, kacang tanah, dan lain-lain. Jadi kegunaan Amistartop ini sangat beragam ya teman-teman, dan fungsinya adalah sebagai fungisida penghambat pertumbuhan jamur. Oke, tentu dalam penggunaan Amistartop ini sesuai dengan anjuran yang sudah ditetapkan ya teman-teman. Teman-teman bisa melihatnya di labelnya. Selanjutnya adalah Ditan M45. Ditan M45 saya rasa bahwa teman-teman sedulur petani dimanapun kalian berada yang sedang menonton video ini tidak merasa asing lagi ya teman-teman semua, karena Ditan merupakan salah satu jenis fungisida yang digemari oleh petani juga dan sering digunakan. Namun kebanyakan petani ini kan tidak memahami apa sih fungsinya dari Ditan tersebut. Jadi di sini saya akan memberikan penjelasan atau gambaran sedikit. Ditan M45 merupakan fungisida protektif ya, berbentuk tepung yang dapat disuspensikan berwarna kuning keabu-abuan untuk mengendalikan berbagai penyakit pada tanaman perkebunan. Keunggulannya adalah terdaftar di berbagai negara untuk mengendalikan lebih dari 400 penyakit tanaman. Ukuran partikel yang lebih halus dan lebih cepat larut sehingga hasil semprotan di daun menjadi lebih merata. Setiap butir partikel Ditan M4580WP dikapsulisasi dengan mikronutrien yang mengurangi efek berdebu dan memberikan nutrisi tambahan bagi tanaman. Dan satu-satunya produk Mancozeb yang berlabel hijau. Ditan M40WP ini kandungan bahan aktifnya adalah Mancozeb ya teman-teman, seperti tadi yang sudah saya jelaskan, seperti fungisida Kozeb itu juga bahan aktifnya adalah Mancozeb. Ditan juga Mancozeb, jadi dapat di mix ya karena memiliki kandungan yang sama. Selanjutnya ada Corona. Ya, ini bukan virus corona ya teman-teman. Corona ini adalah salah satu jenis fungisida yang mungkin teman-teman juga tidak merasa asing ya teman-teman, karena di setiap toko-toko tentu ada yang disebut dengan fungisida Corona. Corona 325EC adalah fungisida sistemik yang bersifat preventif dan kuratif, berbentuk pekatan suspensi berwarna putih krem untuk mengendalikan penyakit pada tanaman bawang merah, mangga, jagung, cabai, dan padi. Fungisida Corona 325SC adalah salah satu fungisida terbaik untuk padi karena mengandung dua kandungan bahan aktif, yaitu dimonokonazol dan azoxystrobin yang jarang dimiliki oleh fungisida lain. Kedua bahan aktif yang ada pada Corona 325SC ini dapat berfungsi menumpas cendawa atau jamur yang biasa tumbuh di daun, akar, batang, maupun bulir atau buah pada tanaman padi. Selain itu, fungisida Corona 325SC juga dibekali zat pengatur tanaman atau ZPT yang mampu menambah bobot tanaman padi, membuat daun tetap hijau, menambah anakan, dan lain-lain. Keunggulan produk DGW Corona 325SC adalah bersifat sistemik, sehingga mampu melindungi seluruh bagian tanaman, tidak menimbulkan fitoksitas pada tanaman selama digunakan sesuai dengan dosis konsentrasi anjuran. Spektrum pengendalian yang luas sehingga dapat digunakan untuk mengendalikan berbagai penyakit pada tanaman. Dosisnya rendah sehingga tetap ekonomis dan dapat menghemat biaya aplikasi. Tentu ya, ini petani itu harus memikirkan hemat juga, tapi panennya banyak. Meresap ke dalam jaringan tanaman sehingga tidak tercuci oleh air hujan. Memiliki fitotonik atau efek sehingga tanaman akan lebih hijau dan lebih sehat serta tahan terhadap serangan penyakit. Selanjutnya adalah fungisida antrakol. Antrakol saya rasa juga tidak asing lagi ya teman-teman. Antrakol atau fungisida antrakol
merupakan fungisida kontak berbentuk tepung berwarna krim yang dapat disuspensikan untuk mengendalikan penyakit jamur pada tanaman anggur, bawang merah, cabai, tembakau, tomat, kentang, dan lain-lain. Kandungan yang dimiliki oleh antrakol adalah propinek 70% yang memiliki unsur hara di dalamnya. Manfaat yang ditawarkan oleh kandungan tersebut adalah menghambat, membunuh, dan memberikan perlindungan tanaman dari jamur yang memiliki potensi untuk merusak tanaman. Yang selanjutnya adalah Beyond M. Beyond M adalah fungisida yang berupa campuran dari zat-zat pengaktif tanaman yang bersifat sistemik ya. Ini juga bersifat sistemik lagi, dan kontak berbentuk tepung berwarna coklat kekuningan yang dapat disuspensikan untuk mengendalikan penyakit yang disebabkan oleh cendawa. Cendawa adalah patek ya teman-teman, dan bakteri pada tanaman cabai, kentang, kubis, dan tomat. Fungisida ini mempunyai dua bahan aktif, yaitu cis-benzolar, S-metil, dan mancozeb ya. Lagi-lagi mancozeb ini merupakan salah satu bahan aktif yang memang banyak sekali digunakan oleh pabrikan ya, pabrikan fungisida. Oke, selanjutnya adalah skor ya. Skor merupakan salah satu jenis fungisida yang menurut saya ini juga sering digunakan oleh para petani dalam pertanian atau budidaya tanaman cabai ya teman-teman. Jadi fungisida skor 250 EC adalah salah satu obat penambah bobot padi yang menjadi andalan para petani. Di sini lebih dicenderungkan ke padi, tapi para petani cabai juga masih menggunakan ini ya teman-teman untuk menambah bobot dari hasil panennya. Hal tersebut didasarkan dari perbandingan petani yang menggunakan skor 250 EC dengan petani yang tidak menggunakan skor. Ini adalah salah satu percobaan yang sudah pernah dilakukan ya teman-teman. Ternyata hasilnya itu lebih banyak petani yang menggunakan skor dibandingkan tidak menggunakan skor. Tapi ini juga termasuk fungisida ya teman-teman, yang teman-teman dapat gunakan dalam pertanian cabai. Selanjutnya di sini saya akan memberikan penjelasan ya mengenai fungsi fungisida. Tadi sudah disebut ada yang bersifat kontak, sistemik, preventif, dan kuratif. Ya teman-teman, jadi yang dimaksud dengan kontak adalah jenis fungisida yang hanya bekerja pada bagian yang disemprotkan. Jadi fungisida yang bersifat kontak ini dia akan berfungsi hanya kepada cabai atau tanaman yang terkena semprot secara langsung. Yang tidak terkena semprot maka tidak akan berdampak apapun bagi tanaman itu. Ya, jadi bisa dipahami ya teman-teman. Nah, yang disemprot saja atau pada bagian yang memiliki kontak langsung dengan semprotannya. Itu yang dimaksud dengan fungisida kontak. Terus bagaimana dengan sistemik? Jenis fungisida yang apabila disemprotkan ke tanaman akan diserap dan didistribusikan ke seluruh bagian tanaman melalui jaringan tanaman. Kalau sistemik ya, ini walaupun disemprotkan di daun maka bisa meresap ke akar karena akan ditransformasi atau akan dipindahkan melalui jaringan tanaman ya teman-teman, diserap dan ditransformasi. Preventif adalah tindakan pencegahan pertumbuhan hama dan penyakit supaya tanaman tidak terinfeksi. Ini dimaksud dengan preventif ya, itu melakukan pencegahan agar tidak terkena infeksi. Bila sudah terinfeksi oleh penyakit seperti patek maka akan susah sekali, dan teman-teman harus mencari yang bersifat preventif agar dapat mencegah jadi seperti itu. Terus yang selanjutnya adalah kuratif, adalah mengobati tanaman yang telah terinfeksi. Nah ini penting sekali tentunya teman-teman. Apabila teman-teman menanam cabai sudah terkena patek maka teman-teman harus mencari jenis fungisida yang bersifat kuratif karena dapat mengobati ya teman-teman. Ini penting sekali. Jadi teman-teman apabila ingin bertani cabai, teman-teman harus bisa memahami dulu jenis-jenis fungisida yang tepat untuk diaplikasikan terhadap tanaman cabai teman-teman. Yang setidaknya minimal ada keempat fungsi fungisida ini. Ada yang kontak, sistemik, preventif, dan kuratif. Dan lebih baik lagi teman-teman menambahkan satu fungsi fungisida, yaitu yang protektif atau menjaga. Sehingga tanaman cabai teman-teman itu akan lebih tahan penyakit tek atau cendawa tersebut. Oke teman-teman semuanya, itulah penjelasan mengenai
patek atau porong pada cabai, serta jenis fungisida yang dapat dipilih dan digunakan oleh teman-teman dalam bertani cabai. Dan penjelasan mengenai fungsi fungisida itu tersendiri. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua, dan bagi teman-teman yang merasa sudah terbantu dan belum menekan tombol subscribe di bawah video ini, teman-teman dapat mengklik tombol subscribe di bawah video ini, dan jangan lupa tuliskan komentar apakah penjelasan saya dapat dipahami atau tidak dapat dipahami, agar kedepannya saya dapat berbagi pengetahuan yang mudah dipahami oleh teman-teman semua. Untuk itu, akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.